Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Zikri Saputra di podcast analisis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitunya metode jigsaw. Nah, di sini kami telah mengundang beberapa narasumber yang akan memberikan pemahaman mereka mengenai metode jigsaw ini. Nah, mungkin kita awali ya dengan perkenalan. Mungkin dari Mas Ujung yang baju hitam mungkin dimulai. Oke, terima kasih kepada moderator pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dafa Al-Mubarak, NIM 001. Ya, Mas. Oh, mungkin dilanjut dengan kayaknya ini Mas Wibu kayaknya. Ya, monggo Mas. Silakan. Perkenalkan, nama saya Al-Faruqi. Siapa namanya? Oh, Bukan. Faruk Ahmad Fauzi. oke. NIM Iya. 2023 017. Kayaknya Mas ini humornya sangat kuat ya. Iya. Aduh. Betul nggak? Mirip Kaki Wibu buncit. ya. Nah, mungkin dari sini kita langsung aja ya membahas mengenai metode jigsaw ini. Nah, di sini mungkin kita dahului dari narasumber yang sangat luar biasa ini, sejauh mana pemahaman beliau dengan metode jigsaw ini. Mari kita dengar sama-sama. Nah, menurut langsung saya Mas. Oke, langsung Menurut aja ya. Masnya gimana ya metode jigsaw itu? Oke, ini Coba cuacanya. jelaskan. Sebentar, ini cuacanya sedikit panas sebetulnya ya. Iya. Hujan kayaknya hujan. Apa kurang kipas Mas? Kurang. Oh iya, siap. Ya, Jadi monggo. kita akan masuk kepada materi, yaitu bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan metode jigsaw itu. Nah, kalau kalian pernah mengetahui atau pernah belajar dengan metode ini, kayak gini contohnya. Misalkan metode yang dimana membuat sebuah kelompok-kelompok, dan di dalam kelompok itu akan diisi beberapa orang materi. Nah, dan ini sebetulnya adalah yang saya bilang tadi, metode jigsaw itu sendiri. Nah, dan metode ini biasanya dipakai untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada setiap kelompok, walaupun pemahaman ini dari mungkin sama temanya, tapi dari orang yang berbeda. Dari setiap orang tuh memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, jigsaw inilah, metode jigsaw ini mungkin bisa dimana kita melihat sejauh mana orang yang berbicara, sejauh mana orang materi kita, pemahaman orang tersebut, seperti itu. Dan untuk cara selanjutnya, cara kerjanya itu tadi saya bilang, dia akan dibagi beberapa orang. Misalkan ini dari kelompok kita memiliki 4 kelompok. Misalkan satu kelompok berisi 4-5 orang atau 4-6 orang. Nah, dari setiap kelompok ini akan kita misalkan ini di sini sebelumnya ada 5 kelompok ya. 5 kelompok ya. Iya. Ada 5 kelompok. Dari setiap kelompok itu ada sekitar 4-6 orang. Nah, tapi ada satu kelompok yang sebagai pengisi materi. Nah, misalkan yang tadinya kelompoknya ada 5, itu kita akan jadi 4. Yang satunya buat apa? Mengisi materi yang dimana akan dibagi kepada setiap kelompok. Jadi seperti itu. Oh, jadi begitu ya Mas, Oke. mengenai pengertian dari metode jigsaw ini. Nah, siap. Nah, mungkin selanjutnya ya, mari kita dengar penjelasan mengenai metode jigsaw ini dari saudara kita yang sangat riang gembira ya, pada hari ini. Mudah-mudahan nantinya dia menyampaikan pemahamannya mengenai metode jigsaw ini dengan jelas sehingga kita semua dapat memahami apa itu metode jigsaw ini. Nah, mungkin silakan langsung Oke. saja pada Mas Fauji, silakan. Oke, ini singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Takutnya yang nonton ini juga bosen ya. Iya. Kalau jigsaw, metode jigsaw itu kan sebenarnya bahasa Inggris kan ya, jigsaw itu berarti juga puzzle ya. Jadi metode jigsaw ini kayak potongan-potongan puzzle. Dan jadi dari beberapa kelompok ini kan nanti satu orang tiap kelompoknya itu disuruh pindah ke kelompok lain.
untuk jelaskan materi yang dia dapat ke kelompok yang lain gitu. Ya jadi kayak potongan-potongan puzzle yang saling melengkapi gitulah. Melengkapi siapa ini? Aduh, siapa ya? Lanjut. Mungkin itu aja secara singkatnya ya. Kalau pencetusnya mungkin bisa dijelaskan Oke. sama ahlinya ini. Oh, jangan. Ahlinya nanti memberikan Iya, kesimpulan. Oke. Dan untuk pencetusnya sendiri adalah dari Aronson, ya Aronson 1978, yang dia mengatakan model ini adalah bertujuan untuk istilahnya menciptakan saling ketergantungan satu sama lain. Pastinya dengan tergantungan positif. Jangan beda positif sama negatif. Itu bunuh diri mas. Oke. Kuat humor. Iya, yang seperti itu. Jadi gitu. Murah senyum, murah ketawa. Jadi saling. Tapi jangan sampai ini mas. Jangan ketawa jangan. sendiri ya. Nah, itulah. Nanti dikira orang Ini kawan saya mas. Oh, iya, Jadi siap. biasa saya ketawa sendiri tuh Iya, berarti iya. berimajinasi. Walah, berarti itu ya mas mengenai penjelasan mengenai metode jigsaw ini. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya juga ya, bagaimana itu penerapan metode jigsaw ini? Nah, mungkin kita ambil dari jenjang SMP mungkin ya. Nah, gimana penerapan metode jigsaw ini di jenjang SMP? Menurut Mas Faruk mungkin. Oke. Sebelum kita masuk ke penerapannya, kita harus Iya. tahu karakteristiknya dulu seperti Iya. apa peserta didik di jenjang SMP itu. Nah, kalau dari karakteristiknya peserta didik SMP itu kita lihat dari 3 aspeknya. Yang pertama itu ada psikomotorik, afektif, dan juga kognitif. Oh iya, kognitif. Nah, kalau dari aspek kognitif ini kan peserta didik SMP itu baru bisa berpikir abstrak, logis, dan juga sistematis itu menurut biasa ya. Iya, iya. Nah, untuk aspek afektif ini tentang emosionalnya dia. Di jenjang SMP ini karakteristiknya itu dia cenderung lebih labil. Labil karena juga pengaruh pencarian identitas diri atau mungkin dan sebagainya, dan juga dari pertemanan ya. Nah, untuk aspek psikomotoriknya sendiri dia itu sedang mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, termasuk keterampilan motorik halus dan kasarnya. Mungkin itu. Nah, Iya. untuk dari penerapannya sendiri, itu kita harus pilih materi dulu yang sesuai. Nah, misal contoh begini, kita tentuin satu materi nih. Ya. Nah, tapi materi ini yang bisa dibagi-bagi gitulah. Jadi subtopik lah, subtopiknya ini berbeda. Nah, kemudian kita bentuk kelompok dari peserta didiknya, tapi nggak harus yang pinter dengan yang pinter gitu, nggak harus. Berarti dicampur gitu mas? Ya, Bisa. dicampur biar pendapat mereka itu bisa berbeda-beda gitu. Iya. Nah, setelah itu kita sebagai guru itu kasih panduan yang jelas nih. Di metode ini kita harus ngapain, misal diskusi ini, nanti baru mereka disuruh jelasin materi ini ke kelompok lain. Nah, untuk kemudian tuh ada fasilitas kelompok ahli. Maksudnya itu kita sebagai guru ini harus memfasilitasi mereka atau mendampingi mereka gitu, biar dalam diskusi ada yang bingung peserta didiknya bisa tanya ke kita sebagai guru. Nah, kemudian juga harus memastikan waktunya ini. Kalau nggak dipastikan waktunya, nanti siswanya itu diskusi kemana-mana, nggak fokus ke satu materinya, atau juga mungkin bisa terlalu lama ya kan, juga dibagi beberapa kelompok, kemudian harus mencari lagi kan untuk Iya. membahas hasil diskusinya itu. Itu contoh materinya gimana ya mas? Kalau contoh materinya, misal kita ambil materi fikih. Nah, Oh, iya. fikih ini kan ada banyak kan, Iya. karena di SMP juga pakai materi yang mendasar. Misal materinya fikih dibagi jadi beberapa subtopik, seperti ada fikih ibadah, fikih muamalah, dan lain-lain. Nanti di setiap kelompok, misal kelompok 1 dikasih bagian fikih muamalah, bagian kelompok 2 fikih ibadah, seperti itu misalnya.
Berarti setiap kelompok tuh dapat materi masing-masing gitu Ya. ya. Oh, ya. Mungkin pendapat dari Mas Dafa mengenai penerapannya tuh gimana? Atau udah cukup? Jadi kayaknya lebih ke arah ini aja, sedikit menambahkan ya. Iya. Jadi metode jigsaw ini kayak seakan-akan mendorong untuk bagaimana kita aktif setiap orang. Kadang itu kan kalau kita kelompok nih, kerja kelompok guys, kita bisa melihat kan ada yang enggak, Nah, ada iya. yang enggak aktif, ada yang aktif. Ada yang diam aja dengerin. Nah, tujuan dari metode jigsaw ini untuk bagaimana setiap orang itu bisa aktif. Iya. Nah, betul kan? Betul. Yang gimana yang tadi saya bilang, yang disampaikan juga seperti puzzle. Jadi kelompok 1 mengisi kelompok 2, kelompok 3. Begitupun seterusnya. Kalau ketika sudah, mereka akan kembali ke kelompok 1, yang kelompok 2 seperti itu. Nah, jadi saling melengkapi dan juga Iya. saling pasti di situ aktif semua. Mungkin apakah ada sejauh ini orang ketika nyampe disuruh ngisi materi akan diam aja? Nggak mungkin lah. Nggak ada. Nggak mungkin ya, Mungkin. itulah. Iya. Berarti di situ dibutuhkan ya Betul. keaktifan dalam metode jigsaw ini. Lebih mendorong bagaimana biar siswa ini lebih mendorong biar aktif lagi Iya, iya. menyampaikan sesuatu. Di situ kan dimulai belajar untuk bisa speaking. Betul, Di situ. speaking, percaya diri, banyak sih. Mungkin itu ya mengenai apa tadi penerapannya. Betul. Nah, dan di sini juga saya ingin bertanya mengenai kekurangan ataupun kelebihan dari metode jigsaw ini. Apakah efektif nggak di jenjang SMP ini diterapkan gitu? Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Mungkin Mas Faruk bisa menjawab. Mungkin Mas Faruk bisa kelebihan ataupun Mas Dafa kekurangan nantinya, ataupun bisa dua-duanya. Mungkin, monggo silakan. Kalau kelebihan ya tadi tuh seperti yang dijelasin Mas Dafa kan, dalam satu kelompok pasti aktif semua gitu kan, Iya. nggak ada yang nggak kerja, karena setiap siswa dalam satu kelompok itu nanti dituntut untuk menjelaskan hasil diskusinya. Nah kemudian juga di situ harus ada kerjasamanya lah, Iya. biar materi dalam diskusi itu nanti bisa sama dengan satu orang dengan yang lain. Biar misal dibagi ke kelompok ini, dia jelasin A, Iya. terus kalau misal di kelompok satunya, misal di kelompok 3 ya juga harus A juga, nggak mungkin yang satu A yang satu B biasanya gitu. Nah juga dari metode jigsaw ini kan dituntut untuk paham tentang materinya. Iya. Selain itu juga peserta didik ini nggak cuma ngandelin temennya doang. Jadi setiap orang dalam kelompok itu cari materinya, subtopiknya. Nggak cuma ngandelin satu orang, jadi kerjasama lah cari hasil dari diskusinya itu. Ini tuh untuk kelebihannya. Kalau kekurangannya siapa? Nah, untuk kekurangannya gini. Jadi dari kekurangan ini metode jigsaw ini memiliki kekurangan sebetulnya. Yang dimana perlu setiap para guru itu memerlukan kematangan materi. Itu. Kalau guru tidak memiliki kematangan materi, sehingga setiap anak itu memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau sudah pemahaman berbeda, itu akan jauh dari materi tersebut. Itu yang ditakutkan. Oke, jadi karena setiap orang, apalagi kematangan tingkat SMP yang kita bahas gitu, Ya, SMP, itu belum begitu matang terkait masalah materi. Anak SMP dari mana SD menuju ke SMP, mereka pemahaman literasi mereka belum begitu kita bahas ke seperti SMA. Nah betul Mungkin- kan juga dibilang sama Mas Faruk tadi tentang karakteristiknya. Ya, Nah betul. gimana jenjang SMP ini masih labil gitu, Nah, gitu kan? Ya, ya, betul. labil. Nah masih gitu. Itu yang seharusnya dikhawatirkan dari kekurangannya. Terus juga ya tadi, kalau gurunya tidak matang, sehingga akhirnya materi yang seharusnya disampaikan A malah yang disampaikan D, kan jauh dari pusat Iya. materi itu sendiri. Nah, jauh kan, jauh itulah. Coba kan A B Itu C D ya, ya Mas. betul. Ya mungkin itu aja sih kalau dari kekurangannya. Nah, oke. Itu ya berarti kekurangannya. Tapi gini, kalau semisal dalam satu kelompok itu ada siswa yang nggak mau kerja, misal nih dia itu nggak mau cari materi, terus nggak mau sebentar,
dan dia nggak mau cari materi, dia itu kan pasti nggak mungkin paham sama materinya. Iya. Nah kemungkinan dia tuh Juga nggak bisa jelasin ya. Iya. nantinya, iya. Nah, itu apakah nanti dia diem aja atau nanti kelompoknya yang teman kelompok yang paham itu kaget punsin atau gimana buat jelasinnya? Memang wibu nih. Gini, yang mau cari materi kita hantam. Waduh, Dihantam. gimana tuh Bukan. maksudnya? Dihantam dengan bagaimana bisa dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk Oke. bekerja sama. Bukan berarti dihantam, ini masalah dihantam ini bukan berarti harus dibanting ya Mas Faruknya, bukan. Kata-kata hantam itu ada hantam, itu bagaimana biar anak-anak yang tadinya kata menakutkan jadi katanya bisa membantu, bisa bekerja sama gitu. Itu ya. apakah perlu juga ya peran guru di situ? Sangat penting karena guru itu yang biasa menjadi penengah. Nah, jadi setiap kegiatan ada di sekolah itu bagaimana kecerdikan guru, inovasi guru itu sangat dibutuhkan. Pengawasan guru sangat dibutuhkan. Untuk bagaimana anak-anak yang tadinya susah diatur oleh temannya, guru lah yang menindaklanjuti itu. Berarti seperti yang tak bilang tadi itu ya, guru sebagai fasilitasnya. Nah, betul. Jadi begitu ya Mas. Oh, iya, Mengenai sangat metode betul. jigsaw ini. Betul. Mungkin dapat saya simpulkan sedikit ya. Nah, betul. Nah, jadi metode jigsaw ini sangat bermanfaat. Nah, apalagi di jenjang SMP ini dibutuhkannya pembelajaran aktif Betul. dan kolaboratif di jenjang SMP. Pertama dalam membangun keterampilan dan kemampuan peserta didik di jenjang SMP ini. Nah, betul. Gimana peserta didik ini bisa mengupgrade diri dengan bisa berpublic speaking dan lain sebagainya mungkin. Betul. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada sama-sama. narasumber yang luar biasa ini, terutama Santai. Iya. Mas Wibu ini yang sangat luar biasa memberikan materi-materi atau penjelasan yang sangat mudah dipahami pada kesempatan kali ini, dan kami juga berterima kasih kepada Mas Dafa yang telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa pada podcast kali ini. Mungkin itu podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami Raja Zikri Saputra mohon maaf undur diri. Kami akhiri dengan Angkat kaki. angkat maaf nih, guyon. Mungkin kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.